Jemaat serta pemirsa yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bakudapa dalam program Gereja Masehi Injili di Belamongondo, Baku Kasih Kuat Iman, dan salam sejahtera di dalam Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini, Tora akan merenungkan bagian Alkitab yang terdapat dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Akan dibaca menurut versi bahasa Manado. Namun sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Allah, firman yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat dunia. Perkenankan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dan kehendak-Mu di dalam Alkitab. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Tolong kasih kuat iman kami anak-anak-Mu, agar kami mampu menjalani hidup sesuai kehendak-Mu dan dapat bertahan menghadapi segala realitas yang menantang dan mengancam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Paulus setau tu kabar baik waktu dia di bui. Saudara-saudara, kita suka ngoni tahu kalau kita dah dapat semasuk di bui, kong itu justru bikin tambah terus tu orang-orang yang dengar tu kabar baik tentang Yesus. Jadi solantaran kita dah dapat semasuk ke bui di Roma ini, semua tu pengawal di istana yang ada di sini dan tu orang-orang lain jadi tahu kalau kita dah dapat semasuk ke bui lantaran kita jabekeng tu Yesus Kristus jasuru. Kong lantaran kita dah dapat semasuk ke bui, banyak dari tu saudara-saudara yang percaya itu ada di daerah ini, jadi lebih kuat tu dorang percaya pa Tuhan. Sampai dorang lebih berani jika kasih tahu tu kabar baik tentang Yesus dengan nyanda ada rasa takole. Memang betul ada beberapa orang yang jika kasih tahu tu ajaran tentang Kristus lantaran dorang mengiri dan suka mau melawang pa kita. Mar ada leka tu orang-orang yang jika kasih tahu tu ajaran tentang Kristus dengan tujuan yang baik. Dorang yang jika kasih tahu tu ajaran tentang Kristus dengan tujuan yang baik itu, dorang bekeng begitu lantaran dorang sayang pa kita, dan dorang tahu kalau Tuhan Allah dah pilih pa kita for bela tu kabar baik supaya orang boleh tahu tu kabar baik itu betul. Mar ada beberapa orang yang jika kasih tahu tu kabar baik tentang Kristus bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dorang setahu tu kabar baik cuma supaya memalawang pa kita. Kong dorang pikir dengan begitu boleh mau bikin kita pe hati rasa susah di bui. Mar biarlah begitu, itu nyanda apa-apa for kita. Soalnya biar dorang kasih tahu tu kabar baik itu dengan maksud yang baik atau nyanda baik,
Yang penting dorang jaka kasih tahu tu kabar baik tentang Kristus pa orang-orang. Itu yang bikin kita pe hati senang. Kong tu rasa senang itu mau ada terus pa kita pe hati. Soalnya kita tahu kalau tu ngoni pe sombayang for kita, denglai tu roh yang dari pa Yesus Kristus itu mau tolong pa kita. Terus kita pasti nanti mau dapat sebebas. Kita berharap dan yakin kalau kita nyandak mau malo dengan apa itu kita dah bikin di semua hal, kong itu no tu kita pe keinginan lei yang paling dalam. Mari kita berharap terus supaya kita berani for mau bikin tu Yesus dah suruh pa kita. Sama dengan tu kita dah bikin dari dulu. Jadi for kita, nggak masalah kalau kita mau hidup atau mau mati. Yang penting itu Kristus boleh mau dapat hormat dari apa tuh kita dah bikin pak kita hidup. Soalnya for kita hidup cuma for Kristus. Kong kalau kita mati, itu kita pe untung, lantaran kita boleh mau sama-sama dengan Kristus. Maka kalau kita hidup terus di dunia ini, itu kita pe kesempatan for bikin tu Yesus pe kerja. Jadi kita nih tahu mana kita mau pilih. Kita ini sama rupa dapat tarik di antara dua jalan. Kita mau suka mau setinggal di dunia for tinggal sama-sama dengan Kristus, lantaran itu memang jauh lebih baik. Mar lebih baik kalau kita tinggal sama-sama dengan ngoni di dunia ini, lantaran ngoni masih perlu pak kita. Kita yakin tentang ini. Kita tahu kalau kita masih tetap mau hidup sama-sama dengan ngoni semua di dunia ini, supaya kita boleh mau tolong for bikin kuat tu ngoni pe percaya pak Yesus. Denglei supaya ngoni boleh lebih senang lantaran ngoni pe percaya. So itu nanti ngoni mau lebih berbangga puji pak Kristus Yesus waktu ngoni lihat kita so bebas kong babale pangoni. Demikian saudaraku pembacaan Alkitab dalam buku rohani. Mungkin saudara pernah lihat gambar hati ya. Yang di dalam hati itu ada salib. Nah, melalui gambar itu Rania mau kasih tahu pada orang bahwa hati orang itu bahkan seantero dia hidup dikuasai oleh Kristus. Dengan kata lain, DP hidup sungguh-sungguh berpusat pada Tuhan, malakat pada Tuhan. Nah, bagian Alkitab yang orang baca dan dengar tadi itu memberikan gambaran yang jelas bagaimana Rasul Paulus hidup sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Paulus hidup bukan lagi untuk DP diri sendiri, tapi sepenuhnya so untuk Kristus. Ada lagu dengan judul Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Barangkali itu bisa membantu orang untuk boleh mengerti dan menghayati hakikat dan orientasi Paulus hidup itu. Ada orang menyanyi sama-sama itu lagu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku
aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Beda ya, hidup yang berpusat pada Kristus dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Istilahnya egosentris. Kalau hidup yang berpusat pada diri sendiri, maka semua hal yang torang bekeng itu demi kesenangan torang pediri. Nyanda pusing. Apa torang petindakan bekeng senang atau bekeng susah orang lain. Bekeng senang atau menyusahkan hati Tuhan. Yang penting kita pediri senang. Itu egosentris. Hidup yang berpusat pada diri sendiri. Tidak demikian halnya dengan hidup yang berpusat pada Kristus. Orang yang DP hidup berpusat pada Kristus adalah orang yang menjalani hidup ini pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Semua yang dia bekengnya nak jauh dari kehendak Tuhan. Walaupun DP akibat, bisa saja dia mengalami kesesakan dan penderitaan. Dan itulah sebabnya pemenjaraan Paulus karena pekabaran Injil yang dia lakukan, nyanda bekeng kendor DP semangat untuk tetap memberitakan Injil. DP keberadaan di penjara justru jadi kesempatan pada dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia dalam penjara, maupun kepada orang-orang yang memenjarakan dia, kepada para tentara yang menjaga di penjara waktu itu. Dan di dalam penjara inilah lewat DP surat yang dikirim kepada jemaat di Filipi, Paulus mengungkapkan proklamasi imannya. Itu yang bisa kita lihat dalam ayat 21. Soalnya for kita hidup cuma for Kristus. Kong kalau kita mati, itu kita pe untung. Lantaran kita boleh mau sama-sama dengan Kristus. Itu adalah satu ungkapan kasih sayang yang sangat mendalam dari Rasul Paulus terhadap Kristus. Nah, saudara, satu par cewek dan cowok, kalau sobaku sayang sekali, dorang akan bilang, dorang siap berkorban demi dorang pesayang. Seorang ibu dalam keadaan lemah sekalipun, dia akan berani dan nekat menghadap harimau. Kalau tuh harimau mau terkam tuh ibu pe anak. Itu karena sang ibu sayang sekali DP anak. Gambaran menyangkut dalamnya kasih sayang antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Tapi yang utama adalah antara kita dengan Tuhan. Saatnya torang bertanya apa torang pediri. Apakah torang sungguh-sungguh sayang pada Tuhan? Hukum yang pertama dan terutama,
yang Tuhan Yesus ada bilang, dan itu ditulis dalam Alkitab. Secara khusus Matius pasal 22 ayat 37 menulis demikian. Ngoni mesti betul-betul sayang pa Tuhan Allah yang ngoni jasembah. Ngoni ni boleh badua hati. Ngoni sayang jo pa dia dengan semua yang ada pangoni pediri. Deng lei sayang jo pa dia dengan cara selalu pikir apa tu boleh bikin senang pa dia. Apakah orang hidup so berpusat pa Tuhan? Hidup yang berpusat pa Tuhan bukan berarti orang so nyandak farek dan orang hidup. So nyandak pusing dan orang diri, bukan begitu. Tapi bagaimana orang mau mengarahkan orang hidup untuk bikin segala sesuatu yang bikin senang pa Tuhan. Karena Tuhan selebih dulu sayang pa orang. Malahan karena DP sayang pa orang, dia rela mengalami sengsara, bahkan mati demi selamatkan pa orang. Orang akan masuk peringatan minggu-minggu sengsara. Sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi dan orang hidup, mari jo, selalu orang berusaha bikin senang pa Tuhan. Jangan cuma pikir kesenangan diri sendiri, kong lantaran itu bikin tuh hal-hal yang Tuhan nyandak suka. Dalam keadaan bagaimanapun, jangan pernah kendor semangat kita untuk melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saudara, mari berdoa. Terima kasih Bapa atas pemberitaan dan perenungan firman-Mu. Tuntunlah hidup kami dengan kuasa kasih-Mu, agar segenap eksistensi kehidupan kami sungguh-sungguh berpadanan dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang Dikau pilih dan utus selaku pelayan khusus, kiranya terus dianugerahkan hikmat sorgawi, agar semangat pelayanan tidak akan tergoyahkan dan surut, walau badai hidup sering menerpa. Seluruh warga jemaat-Mu kiranya senantiasa memiliki hati yang di dalamnya terpatri salib Kristus, pertanda hidup kami terus berpusat pada Kristus. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.